ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu untuk cinta. Tak pernah ku sesali saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Ustadz, saya mohon Ustadz. Saya benar-benar mohon sama Ustadz. Saya mengerti Roman. Dan saya juga mohon Anda mengerti. Ketika ayah kami masih ada, berarti bukan saya walinya. Ayah kamilah yang paling berhak menjadi wali untuk bisa menerima lamaran Anda. Alan? Iya? Ini ada surat dari Pak Dodi dan juga Resna. Surat apa ini? Sepertinya surat pengunduran diri, silakan Anda baca. Apa alasan mengundurkan diri dari EDTV? Saya sendiri juga tidak tahu, Pak. Mungkin mereka merasa tidak nyaman. Sepertinya saya juga melihat orang yang tidak nyaman melihat saya di perusahaan ini. Bagus kalau memang Pak Robin menyadari itu semua. Karena memang banyak sekali orang yang tidak merasa nyaman. Kenapa Anda tidak merasa nyaman, Bu Rosa? Saya rasa saya tidak perlu jawab dan Anda tahu jawabannya. Karena saya orang pertama yang tidak merasa nyaman. Kalau Anda tidak merasa nyaman, kenapa Anda tidak mengundurkan diri? Sayangnya kalau saya mengundurkan diri, saya yang meminta untuk mengundurkan diri. Maaf kalau saya akan membuat Pak Robin kecewa, karena saya tidak akan melakukan itu semua. Kecuali kalau Dewan Komisaris yang meminta saya untuk mengundurkan diri. Pak Alan, sekarang masalahnya adalah kalau Resna mengundurkan diri itu artinya kita tidak mempunyai host untuk syuting sore ini. Saya tahu tujuan Resna itu mengundurkan diri dalam waktu yang sangat mepet ini adalah dia ingin membuat hancur EDTV ini. Saya rasa bukan saat yang tepat kalau kita ingin membicarakan hal itu. Tapi yang harus kita pertimbangkan dan harus kita bicarakan adalah bagaimana kelancaran syuting Siraman Rohani sore ini. Sore ini ya? Ya kalau memang syutingnya tidak bisa dilangsungkan ya sudah. Kita batalkan saja. Beres. Maksud Pak Alan? Orang-orang seperti Resna, seperti Pak Dodi itu adalah orang-orang yang ngerasa dirinya itu dibutuhkan. Dan mereka punya tujuan ingin membuat saya itu lunak sebagai presidir di sini. Tapi tidak. Ya kalau memang mereka ingin mengundurkan diri ya udah silahkan saja. Tidak ada masalah buat saya. Itu keputusan yang sangat bagus yang saya terima. Dan baru kali ini saya menemukan presiden direktur yang cerdas seperti Anda. Permisi. Ya. Robin.
Pantes aja lo itu selalu berantem sama orang yang namanya Rosa. Ternyata dia itu judes dan bawel. Dia bukan cuma judes. Lo harus ingat, dia cerdas. Ya, memang dia cerdas. Tapi kecerdasan tanpa kekuasaan itu sama aja. Nol, gak ada artinya. Lo itu nggak usah bodoh. Kecerdasan dia itu bisa menghancurkan lo. Lo harus hati-hati, sangat hati-hati. Lo harus bertindak cerdas untuk bisa menghadapi orang yang cerdas seperti dia. Jadi lo pikir gue udah ngelakuin tindakan yang bodoh? Sangat bodoh, sangat bodoh. Lo baru melakukan tindakan yang sangat bodoh depan gue tadi. Kalau sampai semuanya itu gagal, kalau sampai syutingnya itu gagal, pemirsa akan protes. Dan lo akan dituntut oleh perusahaan periklanan. Apa semua itu bukan kekonyolan? Kekonyolan yang sangat parah sekali. Dan satu hal lagi, semua kekonyolan lo ini dilakukan di hari pertama lo menjadi presiden direktur di perusahaan ini. Sempurna sekali kerjaannya, sangat sempurna. Dan satu hal lagi, apa yang akan dibilang sama komisaris tentang kinerja lo hari ini? Bodoh. Terus apa yang harus gue lakuin? Bodoh. Lakukan syuting, lanjutkan syuting. Tanpa host? Serahkan semuanya pada Samsul. Dia tahu jalan keluarnya, dia tahu penggantinya kok. Oke. Sekarang telepon Bu Rosa. Kerja sama dia yang baik. Kalau bisa, lo minta maaf sama dia. Wala antum abiduna ma a'bud. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ya baik, Bu, baik. Saya akan bawa dia ke sana. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa, Mas? Bu Rosa telepon. Beliau minta supaya Dela dibawa ke TV karena mau jadi host buat acara siraman rohani. Subhanallah, Dela. Dela, kamu jadi host lagi. Yang benar, Ustaz. Alhamdulillah. Wah, Mbak Dela jadi host lagi ya? Pengen nonton. Bang Riki, nanti jangan lupa nonton ya. Iya, Dela hebat banget ya. Terus gimana, Ustaz? Jadi, Dela berangkat bareng Ustaz sebentar lagi. Dela izin dulu sama Papa dan Mama. Kalau Papa dan Mama mengizinkan, kita berangkat bareng, ya? Ustazah, Dela boleh pulang nggak? Tapi bagaimana ngajinya? Udah apa-apa, Dela. Besok kan bisa kita lanjutkan lagi. Ya sudah, Dela pulang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang jalan yuk. Nanti ditungguin Ustaz Samsul. Ya, Ma. Dina. Assalamualaikum, Mbak. Masuk dulu yuk. Gak usah, aku langsung ya, aku buru-buru. Mari, Ya, Jom. Mbak. Om Robi, Dina, kok kamu di sini? Kamu ngapain di sini? aku nemenin Dela di sini. Katanya mau syuting jadi hostnya Ustaz Syamsul. Oh, kamu nemenin Dela. Tapi mumpung kamu di sini, berarti kamu bisa main ke ruangan Om nanti. Kamu mau? Asik, nanti Dina main ke ruangan Om ya. Iya, sayang. Habis ini ya, tapi habis saya kerja ya. Ruangan Om di sana tuh, ya. Dina? Dina kenal sama Om ini? Lah, ya kenal lah. Semua udah siap syuting? Samsul, gimana? Lu udah siap syuting? Insya Allah siap. Dela jadi hostnya. Saya punya usul. Gimana kalau hostnya kita tambahin satu gimana? Supaya tambah bagus. Siapa, Pak? Dina kita jadiin host, mau atau nggak? Tuh, udah ketawa. Mau atau nggak? Hah? Pasti lebih menarik. Mau nggak?
Iya nggak apa-apa, tapi Dina pakai kerudung ya. Dalam mihab cintaku berdoa. Sudah beres, Bar. Bakso segar Bang Sobar, asli Sleman, Yogyakarta. Meni alus pisan geningan ieu teh spanduk na, Bar. Ya sudah, ku saya didoakeun lah. Mudah-mudahan yang laris dagangnya, laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, duitnya kumpul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, restorannya di sini, nggak jauh dari rumah kita, Res. Kita bisa beli bakso terus, Pak, di sini, Pak. Ya. Katanya kamu asli Jawa Timur, kok asli Sleman? Iya, Pak. Saya memang asli Jawa Timur, tapi saya dapat resep bakso ini dari Sleman. Jadi saya bikin spanduk tulisannya baksonya asli Sleman, Yogyakarta. Oh. Pernah tinggal di Sleman? Kuliah ya? Enggak, Mbak. Mbak ini bisa saja. Saya SMA saja enggak sampai lulus, apalagi kuliah. Kalau mungkin saya kuliah, bisa jadi enggak jualan bakso seperti ini. Ini bukannya masih lama nggak? Kita mau beli. Iya, Pak Dodi, saya mohon maaf. Kayaknya saya masih butuh persiapan dan mungkin agak lama. Bagaimana kalau saya antar saja ke rumah Pak Dodi, kan enggak jauh dari sini? Nggak usah, nanti ngerapotin lagi. Enggak kok, Mbak. Pesan berapa? Ya 2 bungkus. Nggak cukup 4 bungkus. Baiklah, nanti saya antar. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Karena itu, janganlah kita termasuk orang yang ragu-ragu. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Terima kasih semuanya. Wah, hebat. Tos dulu, Jo. Nah, ternyata kalian kompak gak lagi main aja. Tapi pas saya bawa acara sama Ustadz Samsul. Bagus. Iya. Pak Ustadz bisa bicara sama saya 4 mata. Kapan, Pak? Sekarang di ruangan saya. Saya tunggu ya. Baik, Pak. Makasih. Sebenarnya saya ajak ke sini untuk mempererat hubungan saya dan juga Ustadz. Apalagi sekarang kan manajemen kita itu lagi ada pembaruan ya. Dan sangat kebetulan sekali acaranya Ustadz Samsul itu ada di bawah naungan saya, jadi saya yang harus bertanggung jawab. Bagaimana dengan Bu Rosa? Semua itu urusannya dengan komisaris, bukan dengan saya. Yang pastinya sekarang saya ajak Ustadz ke sini untuk bicara soal masalah kita. Ada 2 hal yang harus saya bicarain sama Pak Ustadz. Apa itu, Pak? Satu, soal disiplin manajemen kita itu harus ditegakkan. Anda setuju atau enggak? Saya setuju. Yang kedua, saya mau berdamai dengan Anda. Berdamai? Ya. Apa ini ada kaitan dengan masalah Resna, Pak? Bukan masalah Resna. Malah kalau saya bilang ini masalah yang jauh lebih penting buat Anda. Apa, Pak? Sebelumnya saya meminta maaf. Apakah Anda mau memaafkan saya? Ya. Saya memaafkan. Dan setelah saya sampaikan, setelah itu apakah Anda memaafkan saya juga? Saya bersedia memaafkan. Berarti emang saya harus cerita. Pak Ustadz, saya minta maaf.
Saya benar-benar minta maaf. Dan saya yakin saya melakukan dosa yang sangat besar. Dan saya nggak tahu apakah dosa saya diampuni atau enggak. Saya nggak tahu. Tadinya saya nggak mau cerita sama Ustadz. Saya takut. Tapi karena Ustadz sudah memaafkan saya, makanya saya berani untuk cerita. Ada apa Pak Robin? Ada apa sebenarnya ini? Pak Ustadz, maafin saya. Saya sudah menodai Ilma, Zizi atau istri Ustadz. Saya minta maaf, Pak Ustadz. Saya minta maaf. Saya hilaf. Saya nggak tahu dosa saya diampuni atau enggak, tapi semuanya saya lakuin karena saya nggak tahu apa yang saya lakuin. Dan saya minta tolong sama Ustadz, tolong maafin saya. Anda bohong, Pak Robin. Saya cuma bicara yang sesungguhnya. Saya nggak bohong. Dan saya hilaf. Anda bohong, Pak Robin. Semua bohong. Tolong. Saya cuma bicara yang sebenarnya. Saya bicara yang sebenarnya dan saya minta maaf sama Ustadz. Saya 2 kali menodai istrinya Anda. Anda bicara apa? 2 kali, Pak Robin. Maafin. 2 kali? Maafin saya. Pertama saya ngelakuin pas saya manggil dia, pas lagi syuting saya panggil dia. Walaupun dia emang sudah melawan saya, tapi saya nggak bisa kontrol diri saya sendiri. Saya menodai dia dan mungkin Ustadz dengar kalau emang dia menangis sama Ustadz dan bilang kalau saya kurang ajar sama dia itu benar kalau saya menodai dia. Maafin saya, Pak Ustadz. Anda bukan manusia, Pak Robin. Anda bukan manusia, Pak Robin. Yang kedua saya lakuin ketika dia dipukul sama geng motor. Saya coba menolong dia. Dan saya khilaf, saya nodai dia lagi. Tolong maafin saya. Maafin saya. Pak Ustadz, tolong maafin saya. Semuanya saya ngelakuin, saya nggak sadar. Dan kalau emang semuanya ini terjadi, tolong jangan pernah marahi dia. Dia nggak salah apa-apa. Saya yang salah, bukannya dia. Dan kalau emang nanti dia hamil, secara biologis itu anak saya. Secara hukum anaknya Pak Ustadz, tapi itu adalah anak saya. Dan saya minta maaf. Tapi dia nggak salah apa-apa. Dan kalau emang anak itu lahir, itu anak gak ada dosanya. Dia tidak berdosa, yang salah itu saya. Dan Ilma juga gak ada dosanya. Jadi tolong besarin dia seperti Anda, baik seperti Anda, bukannya bejat seperti saya. Maafin saya. Maafin saya. Dalam
Kamu tetap ke ruangan Robin. Mas akan awasi dari luar. Kalau dia berani macam-macam, kamu teriak, ya? Benar ya Mas, Mas tunggu di luar. Iya benar. Assalamualaikum. Innalillahi. Iya, baik Pak, baik. Saya kesana sekarang Pak. Maaf, apa Ibu masih lama di luar kantor? Saya lagi jalan ke kantor, paling sebentar lagi juga sampai. Kalau gitu, saya sekarang harus pergi Bu ya. Iya Ustadz. Baru sekali gue ngeliat mukanya Ustadz Samsul kayak begitu. Kayak kucing. Bit, lo apain Samsul tuh? Hah? Sampai mukanya aneh kayak gitu. Sebentar lagi kita akan merayakan kemenangan kita. Kemenangan kita tinggal sedikit lagi. Maksud lo? Maksudnya, sebentar lagi Ustadz Samsul itu akan mati pelan-pelan. Seperti gue menancapkan duri beracun di badannya dia. Racunnya itu akan kesebar ke seluruh tubuhnya dia, ke syarafnya dia. Itu akan meneror dia. Dan akan melumpuhkan dia. Jadi dia akan binasa pelan-pelan tanpa kita harus ngerjain dia setiap saat. Ustadz kok lama sekali? Iya maaf, tadi Ustadz ada urusan sebentar. Kita pulang sekarang ya. Ustadz kenapa? Gak ada apa-apa Dela. Mbak Zizi, aku buatkan wedang jahe ya. Iya Nat. Nat, Mas Syamsul belum pulang ya? Belum Mbak, aku teleponin Mas Samsul ya. Aku bilang kalau Mbak Zizi sakit. Nggak usah Nat, nggak usah. Mbak, kalau menurutku Mas Samsul harus tahu kalau Mbak sakit. Karena Mas Samsul sendiri yang bilang sama aku. Kalau Mbak sakit, aku harus telepon Mas Samsul agar Mas Samsul bisa pulang. Agar Mas Samsul merasa dibutuhkan ya Mbak. Ya sudah, baiklah Nat. Tolong telepon Mas Syamsul, bilang sama Mas Syamsul kalau sudah selesai syuting langsung pulang saja. Iya Mbak. Kenapa Nat? Gak nyambung? Kok aneh ya Mbak? Tadi nadanya nyambung, tapi tiba-tiba dimatikan. Mbak Zizi jangan sedih gitu dong Mbak. Siapa tahu sekarang Mas Samsul sedang syuting makanya teleponnya di-reject. Nggak mungkin Nat. Jam segini seharusnya syuting sudah selesai. Kalau ada meeting mendadak biasanya Mas Syamsul sudah pulang. Malah sudah di rumah. Tenang Mbak, kita tunggu Mas Samsul sebentar lagi ya. Kita sabar ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, senangnya habis syuting. Bagaimana syutingnya Ustadz? Alhamdulillah lancar Pak. Masuk dulu Ustadz. Maaf, saya langsung pamit saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah,
Janganlah Engkau hukum kami lantaran kami lupa dan kami bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkan kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Rahmati kami, ya Allah. Engkaulah penolong kami. Berilah kami petunjuk-Mu. Berilah kami jalan yang terang, ya Allah. Gimana, Nat? Tetap pernah diangkat? Sama Mbak, Pak Mas Samsul ataupun Pak Yahya sama-sama belum bisa dihubungi Mbak. Mungkin mereka masih di jalan atau baterainya drop Mbak. Mbak khawatir Mas Syamsul kenapa-kenapa, Nat? Kok handphone dua-duanya nggak diangkat? Sudah, Mbak jangan berpikiran yang enggak-enggak. Yang penting sekarang Mbak harus pikirkan dulu kesehatan Mbak. Pokoknya Mbak harus sehat dan Mbak nggak boleh stres ya Mbak. Mamanya kenapa, Nat? Mbak ini cuma masuk angin kok. Biasanya memang begini kalau masuk angin, nanti juga sembuh. Pokoknya Mbak harus jaga kesehatan Mbak. Sekarang Mbak istirahat ya. Ya sudah, Nat. Mbak istirahat dulu. Nanti kalau Mas Syamsul sudah pulang, tolong bangunin Mbak ya. Iya Mbak. Kamu kenapa sih? Apa Robin berbuat nggak baik sama kamu? Enggak kok, Mas. Mungkin aku kecapean saja. Kayak itu, wajah kamu pucat sekali kamu. Kamu habis nangis ya? Saya 2 kali menodai istrinya Anda. 2 kali, Pak Robin. Maafin. 2 kali. Maafin saya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jangan bebankan kami beban yang kami tidak sanggup menghadapinya. Berilah kami jalan yang benar. Hanya kepadamu aku memohon, ya Allah. Hanya kepadamu kami menggantungkan segalanya dalam hidup kami. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Mas Obar. Ustaz, mohon maaf. Ustaz, jam segini masih ada di sini. Apa Ustaz ada masalah? Innamal usri yusrun. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Terima kasih Mas Obar. Terima kasih. Saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas dari mana aja sih Mas? Kok sampai jam segini baru pulang? Mas nggak tahu ya, Mbak Zizi itu nungguin Mas dari tadi sore. Mas banyak urusan, Nat. Iya Mas, Nadia tahu. Tapi Boya kalau ditelepon itu diangkat Mas, biar Mbak Zizi nggak gelisah, nggak bingung. Mana Mbak Zizi lagi sakit. Harusnya Mas bawa Mbak Zizi ke dokter. Sakit apa? Mbak Zizi itu muntah-muntah Mas. Kenapa Mas? Oh iya tadi juga Nadia telepon ibu. Nadia cerita kalau Mbak Zizi muntah-muntah. Kamu cerita sama ibu? Iya Mas. Dan ibu bilang ada kemungkinan Mbak Zizi hamil. Harusnya Mas Samsul gembira dengan berita ini kan Mas?
Dan kalau emang nanti dia hamil, secara biologis itu anak saya. Astagfirullah. Ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Dengan apa aku harus menebus semua dosa-dosa ini? Zi, maafkan Mas. Mas tidak bisa menjaga amanah ini dengan baik. Mas Syamsul, ini aku Mas. Ada apa toh Mas? Mas Syamsul. Aduh. Mas Syamsul, Mas Sisi Mas. Tolong antar ke kamar mandi ya. Iya Mbak. Udah enak. Alhamdulillah sudah enak. Bener udah enakan Mbak. Sudah. Mas, buka pintunya Mas Syamsul. Mas, Syamsul. Mbak istirahat ya. Kalau Mbak duduk di lantai terus seperti ini, nanti Mbak bisa sakit. Enggak, Nat. Mbak mau nunggu sampai Mas Syamsul buka pintunya. Kita duduk di sofa ya, Mbak. Ayo aku bantu. Mbak jangan terlalu banyak pikiran dan kecapean ya, Mbak. Karena ada kemungkinan sekarang Mbak sedang hamil. Iya, Nat. Mbak memang sudah menduga dari awal, dari sejak pertama kali muntah-muntah kemarin. Tapi Mbak memang sengaja nggak memberitahu Mas Syamsul dulu. Karena Mbak ingin mengecek dengan alat cek kehamilan dulu, Nat. Kalau memang benar Mbak hamil, Mbak akan segera memberitahu kepada Mas Syamsul kabar gembira ini. Maka dari itu, Mbak jangan banyak pikiran dan kecapean ya. Nanti kesian keponakan aku. Iya, Nat, terima kasih ya. Ya sudah, aku istirahat dulu ya, Mbak. Kalau ada perlu apa-apa, jangan sungkan untuk bilang sama aku. Iya, Nat. Loh, siapa yang ngasih selimut ini? Tadi kan aku tidur udah pakai selimut. Apa Mas Syamsul ya? Aku tahu Mas Syamsul belum tidur, Mas.
Ada apa, Mas? Apa aku ada salah? Mas, apa aku salah bicara, Mas? Kenapa kamu nggak terus terang sama Mas? Terus terang. Terus terang Lazi. Terus terang sama Mas. Terus terang apa, Mas? Aku nggak paham. Selama ini tidak ada yang aku sembunyikan dari Mas Syamsul. Kamu jangan bohong sama Mas. Kamu sudah ternoda. Astagfirullah. Ternoda? Apa maksud Mas Syamsul? Robin sudah menodai kamu. Astagfirullah, Mas Syamsul. Kenapa Mas tega menuduhku seperti itu, Mas? Mas nggak menuduh sih. Mas bertanya sama kamu. Enggak, Mas. 2 kali Robin menodai kamu sih. Di ruangannya yang sekali. Yang kedua saat kamu pingsan. Enggak, Mas. Enggak, Mas. Demi Allah, enggak. Memang di kantor dia mau menodai aku, Mas. Tapi aku lari dari ruangan. Dan di luar aku bertemu dengan Murosa. Percayalah sama aku, Mas. Aku sadar sepenuhnya, Mas. Dan aku ingat betul. Dia memang berusaha menyentuhku, tapi aku lawan. Tapi bagaimana saat kamu pingsan sih? Aku nggak tahu, Mas. Tiba-tiba aku tuh di rumah sakit. Tapi aku masih suci, Mas. Nggak ada yang kurang dari aku. Apa kamu yakin? Saat kamu pingsan, Robin nggak menyentuh kamu? Sih? Mas percaya. Di ruangannya kamu dalam keadaan sadar. Kamu bisa lolos. Tapi bagaimana saat kamu sedang tidak sadar? Saat kamu sedang pingsan? Apa kamu bisa menjamin sih? Saat kamu pingsan, Robin gak menyentuh kamu. Kenapa Mas Syamsul percaya seperti itu padaku, Mas? Kenapa? Karena Robin yang bilang sama Mas kalau dia sudah menodai kamu sih. Demi Allah, Mas, percayalah sama aku, Mas. Seandainya aku bisa membuktikan sama Mas Syamsul kalau aku ini masih suci. Percaya aku, Mas. Mas menyesal sih. Mas menyesal karena sudah mengizinkan kamu jadi host. Akhirnya sekarang Robin tahu siapa kamu. Dan dia melakukan semua ini. Dan ini semua salah Mas. Mas gak bisa menjaga kamu. Mas Syamsul, Mas jangan percaya orang jahat itu. Jangan percaya, Mas. Mestinya Mas Syamsul tuh percaya sama aku. Mestinya Mas Syamsul tuh melindungi aku. Bukan seperti ini, Mas. Mestinya... Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai.